Bab 2411. Itu bahkan standar serendah mungkin. Tidak ada yang tahu berapa harga akhir dari kristal roh kelas 9, apakah itu bernilai 90 juta atau tidak. Jack harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nash tahu bahwa semua yang dilakukan Jack adalah persiapan untuk masuk ke Wild Gorge Pass. Dia mengerutkan kening dan berkata, tidak hanya sulit untuk memasuki tempat itu juga berbahaya. Apakah kita benar-benar perlu mendapatkan kuncinya? Jack mengangguk tanpa ragu-ragu. Kita harus melakukannya. Kasus Scarlet adalah sesuatu yang bahkan diperebutkan oleh semua tetua itu. Meskipun aku dianggap cukup baik di benua Hestia, ini bukan tujuan akhirku. Ini hanya titik awal yang relatif rendah. Kita harus terus-menerus melihat ke atas, dan tidak puas dengan kurang. Kita tidak bisa menyerah pada setiap kesempatan untuk terus mendaki ke atas. Kotak merah dan apa yang ada di dalam kotak merah. Aku menginginkan semuanya. Bahkan ada rahasia yang menggangguku. Karena Jack telah mengatakan sebanyak itu, Nash tidak akan menghentikannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas pelan saat dia berjalan mendekat dan menepuk bahu Jack. Aku tahu kamu memiliki hati yang heroik, tapi aku merasa jalan ke depan akan sangat sulit. Kamu pasti akan menemui banyak rintangan di masa depan. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jack mengangguk, mengubah topik menjadi rencana masa depannya. Dia berkata, saya sudah memikirkannya. Saya harus cepat menaikkan level diri saya dan meninggalkan pil surgawi. Ada terlalu banyak lalat di sini, sangat menjengkelkan. Sore berikutnya, Jack pergi ke Selena Cloud Room seperti hari sebelumnya. Raphael adalah satu-satunya penjaga yang berdiri hari itu juga. Ketika Jack masuk, Raphael sedang bersandar di meja sambil bersiul sedikit. Ketika Jack masuk, dia berbalik dengan tatapan kesal. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Jack, kekesalannya semakin dalam. Apa? Kenapa kamu lagi? Untuk apa kamu datang ke sini hari ini? Jangan bilang kamu masih ingin memasuki ruang aura pil. Jack mengangguk. Itu jelas alasan dia ada di sana. Dia perlu menyelaraskan tubuh dan pikirannya. Melihat Jack, Raphael benar-benar terdiam. Dia melompat dan meletakkan tangannya di atas meja dan berkata, kamu benar-benar luar biasa. Kamu masuk ke sana dan tidak melakukan apa-apa selama 4 jam, dan kamu mencoba melakukan hal yang sama lagi hari ini, membuktikan bahwa Anda sedang memadatkan rune pil. Jack berkata tanpa daya, kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Setelah itu, dia tidak ragu-ragu memasuki ruang aura pil. Lagi pula, semua orang sibuk atau beristirahat pada waktu itu. Hanya ada satu siswa lain di pil surgawi yang telah mempelajari jalan pil, yang merupakan siswa tertua yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Yang lain belum pernah mempelajari cara pil sebelumnya, jadi ruang aura pil biasanya kosong. Karena itu, Jack tidak perlu mengantri. Raphael memandang Jack dengan pandangan yang bertentangan dan berkata, apakah kamu benar-benar gila seperti yang kupikirkan? Bahkan jika kamu membuang beberapa hari di sana, tidak ada yang akan berpikir bahwa kamu sedang memadatkan rune pil. Kamu bahkan belum pernah melihat jalan pil sebelumnya. Anda bahkan tidak tahu seperti apa rune pil itu. Bagaimana Anda bisa menyingkat rune pil apapun? Apakah kamu pikir semua orang bodoh? Raphael benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia pernah melihat orang gila sebelumnya, dan dia pernah bertemu orang idiot. Namun, itu adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan kombinasi khusus Jack. Dia merasa tindakan Jack sudah melebihi tingkat kebodohan. Jack mengangkat alis, tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Raphael bisa memikirkan apapun yang dia mau. Bagaimanapun, Jack adalah satu-satunya yang mengerti situasinya. Tidak ada orang lain yang bisa mengerti, jadi dia mungkin tidak perlu repot-repot menjelaskan. Bab 2412. Jack tidak menjawabnya, dan malah dengan tenang mendorong pintu ke ruang aura pil. Raphael tidak bisa tenang lagi setelah melihat tindakannya. Dia tidak bisa membantu tetapi bergegas maju ke Jack. Dia mengulurkan tangan, menarik Jack kembali, dan berkata, Jack, saya mendengar bahwa Anda belum mendapatkan satu pun poin prestasi sejak Anda datang ke pil surgawi. Apakah itu benar? Jaka menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar ingin menamparkan Raphael pada saat itu, tetapi jika dia melakukannya, itu akan benar-benar menimbulkan keributan. Sebaliknya, dia menahan frustrasi dan kemarahannya saat dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, dia tidak peduli dengan poin-poin prestasi itu. Bagi Jack,
Poin-poin itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Pil api Vermilion adalah harta yang tak ternilai bagi semua orang di sini, tetapi Jack sudah memiliki pil void ilahi. Pil api Vermilion adalah sesuatu yang sangat tidak berguna bagi Jack. Itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan Jack bahkan jika mereka menyerahkannya kepadanya. Lagi pula tidak ada yang menggunakan ruang aura pil sekarang. Aku tidak akan mempengaruhi siapapun dengan masuk. Abaikan saja, oke. Lagi pula, aku juga berhak menggunakannya, kata Jack. Raphael memandang Jack, bibirnya berkedut. Jack semakin terlihat seperti orang gila. Dia menarik napas dalam-dalam, kamu benar-benar gila. Jack mengabaikan Raphael sambil menarik tangan Raphael yang ada di atasnya. Dia dengan tenang berjalan ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Raphael terus berkedut ketika dia melihat ke pintu yang tertutup. Setelah waktu yang lama, dia berkata, aku menyerah. Aku benar-benar menyerah. Aku benar-benar ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Beberapa hari berikutnya, Jack praktis tiba pada waktu yang sama setiap hari di siang hari. Raphael awalnya tidak bisa berkata-kata, tetapi dia perlahan menjadi bodoh setelah itu. Raphael tidak lagi memiliki perubahan ekspresi ketika dia melihat Jack di sore hari. Dia sudah terbiasa dengan pria gila yang menghabiskan 4 jam setiap hari tanpa menatap apapun di dalam. Dia tidak tahu apakah Jack benar-benar berusaha menyerap aura pil atau hanya menatap ke angkasa. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ruang aura pil akan membantunya dalam pelatihannya? Suatu hari, setelah Jack memasuki ruangan Selena Cloud, dia menyapa Raphael. Dia kemudian menuju ruang aura pil seperti biasa. Dia tidak membuang waktu. Jack dihentikan oleh Raphael sebelum dia bisa memasuki ruang aura pil. Kemana kamu pergi terburu-buru? Tidak ada yang memasuki tempat ini selain kamu dan siswa tertua. Ayo minum teh denganku, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Jack mengerutkan kening, tidak menoleh. Dia tidak ingin membuang waktu untuk Raphael, dia juga tidak ingin mengobrol. Di mata Raphael, Jack mungkin berada di Heavenly Pills sepanjang hidupnya. Namun, Jack sangat jelas bahwa pil surgawi ada di suatu tempat yang dia singgahi sementara. Jack sudah siap. Rune pil yang dia padatkan tidak lagi menghasilkan ledakan. Bahkan rune pil yang paling sulit pun dibentuk oleh Jack dengan mudah. Dia hanya selangkah lagi, dan selama dia membuat satu pil kelas 6, dia akan dapat meninggalkan pil surgawi untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jack dengan tenang berkata, saya sangat sibuk akhir-akhir ini, mari kita bicara lain kali. Mendengar kata-kata Jack, Raphael sangat marah. Dia berdiri dengan teh di tangannya dan menjawab, sibuk. Apa yang kamu sibukkan? Apakah kamu sibuk menatap keluar angkasa di ruang pil aura? Aku benar-benar menyerah padamu. Kamu membuang begitu banyak waktu di ruang pil setiap hari. Mereka yang tidak tahu mungkin benar-benar berpikir bahwa kamu sedang membentuk rune pil di dalam ruangan. Aku belum pernah melihat orang yang bisa untuk berpura-pura sebaik dirimu. Jack menarik napas dalam-dalam saat dia berjalan ke ruang aura pil. Melihat reaksi Jack, Raphael sedikit panik. Sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan padamu, itu sebabnya aku ingin minum teh denganmu. Bab 2413. Jack tidak menoleh, dan hanya menjawab, kamu bisa bertanya sekarang. Melihat sikap Jack, Raphael sedikit tidak senang. Namun, dia tahu bahwa orang ini adalah seseorang yang bahkan tidak peduli dengan Gilbert, apalagi dirinya sendiri. Jadi, dia menahan amarah di hatinya, dan bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang apa yang terjadi dengan Gilbert? Sudah menjadi keributan besar selama beberapa hari terakhir. Mereka semua mengatakan ini ada hubungannya denganmu. Sebelum Raphael bisa selesai, dia diinterupsi oleh Jack, saya tidak tahu apa-apa tentang Gilbert. Sejak saya memasuki pil surgawi, saya belum melakukan apa-apa. Selain ketika Gilbert mencoba membuat masalah denganku beberapa hari yang lalu, aku tidak pernah melakukan apa-apa. Tidak peduli siapa yang mengatakan itu ada hubungannya denganku, jangan percayai mereka. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Setelah mengatakan itu, Jack segera menutup pintu. Dengan teh masih di tangannya, Raphael tidak bisa lagi menahan amarahnya. Bocah itu, dia akan mengutuk tetapi tidak berani. Lagi pula, Jack bukanlah seseorang yang bisa diajak bermain-main. Jack bahkan tidak menghormati Gilbert. Jika Raphael mengatakan sesuatu yang tidak disukai Jack, Raphael mungkin akan dipukuli di tempat. Jack benar-benar tidak peduli bagaimana perasaan Raphael pada saat itu,
dia telah mencurahkan seluruh hatinya ke dalam rune pil yang mengembun. Latihan beberapa hari terakhir sudah cukup untuk menyelaraskan pikiran dan tubuhnya secara perlahan. Setelah 3 jam, Rafael berdiri di depan pintu dengan mata terbelalak. Dia sepertinya mencoba melihat atau mendengar sesuatu. Dengan derit, pintu ruang aura pil dibuka dari dalam. Rafael melihat waktu sambil mengangkat alis. Apakah kamu akhirnya muak hari ini? Kamu bahkan tidak berada di sana selama 3 jam. Kupikir kamu masih punya waktu 1 jam lagi. Jack mengabaikannya saat dia berjalan di depan Rafael. Ambillah. Rafael tercengang saat dia menoleh dengan enggan. Dia memandang Jack dengan ekspresi aneh. Dapatkan apa? Jack dengan tenang berkata, bahan untuk pil kelas 6. Kamu bilang aku bisa mendapatkan 3 porsi. Kata-kata itu benar-benar membuat Rafael tercengang. Bibirnya berkedut saat matanya benar-benar melebar. Ada tanda tanya besar di kepalanya. Apa yang kamu bicarakan? 3 porsi apa? Kamu meminta saya untuk bahan. Setelah berpikir sejenak, Rafael kemudian berkata sambil tertawa. Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda berhasil menyingkat 200 rune pil di ruang aura pil? Ruang aura pil memberi Anda piring emas, jadi Anda meminta saya untuk memberimu 3 porsi bahan untuk pil kelas 6. Jack mengangguk. Rafael tertawa lebih keras setelah melihat anggukan Jack. Dia tertawa begitu keras sehingga dia harus meletakkan tangan di pintu untuk mendapatkan dukungan. Bab 2414. Dia tampak seperti baru saja mendengar lelucon. Jack memandangnya dengan sangat tenang seolah-olah tawa itu akan hilang dengan cepat. Setelah beberapa saat, Rafael akhirnya tergagap ketika dia tertawa. Apakah kamu benar-benar sudah gila? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku benar-benar berpikir kamu berhasil menyingkat 200 rune pil hanya dengan datang ke sini tepat waktu selama beberapa hari terakhir? Sekarang Anda ingin saya membantu Anda mendapatkan bahan untuk pil kelas 6. Bukankah kamu terlalu naif? Kamu sangat naif sehingga hampir tragis. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi padamu. Jack mengangkat alis saat dia mengeluarkan piring emas dari biji sesawi, melambaikannya di depan Rafael. Rafael tampak seperti otaknya benar-benar berhenti bekerja saat dia melihat lempengan emas itu. Bahkan senyumnya membeku di wajahnya. Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya bereaksi. Matanya melotot lebar, hampir keluar dari rongganya. Apa ini? Dia berteriak keras. Jack mengerucutkan bibirnya kesal. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus menunggu Rafael membantunya mendapatkan bahan untuk membuat pil kelas 6, dia tidak akan peduli dengan pria itu. Jack berkata, apa ini? Tidak bisakah kamu mengatakannya? Ini yang diberikan ruang aura pil kepadaku setelah aku memadatkan 200 rune pil. Sebenarnya, Jack telah berhasil memadatkan 200 rune pil dan mendapatkan piring emas pada hari kedua dia pergi ke sana. Namun, dia masih merasa bahwa dia tidak sepenuhnya selaras dengan ingatannya pada saat itu, jadi dia terus mencoba selama beberapa hari lagi. Jack akhirnya merasa seperti dia kurang lebih siap, jadi dia berencana mencoba memperbaiki pil kelas 6. Rafael memucat saat jantungnya seolah berhenti pada saat itu. Jari-jarinya gemetar saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuh piring emas itu. Dia kemudian mencubit tangan kanannya dengan tangan kirinya. Rasa sakit memberitahunya bahwa dia tidak berhalusinasi, bahwa dia tidak bermimpi, dan semuanya nyata. Kamu berhasil menyingkat 200 rune aura pil. Mulutnya sangat lebar sehingga bisa memuat telur bebek utuh di dalamnya. Jack mengangguk dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Bukankah kamu yang memberitahuku aturannya? Selama aku berhasil membentuk 200 rune pil, ruang aura pil akan memberiku hadiah ini. Rafael menghirup udara dingin. Kemudian otot-otot di tubuhnya membeku kaku. Dia tidak berani percaya semuanya nyata sama sekali. Terlalu tidak masuk akal bahwa Jack berhasil melakukannya. Benar-benar tidak masuk akal. Jika dia tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa itu semua nyata. Kamu bahkan belum pernah mempelajari jalan pil. Bukankah kamu seseorang yang bahkan tidak tahu seperti apa rune pil itu? Bagaimana kamu membentuk 200 rune pil? Dia tidak bisa mengerti sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan di kepala Rafael mengancam akan menelannya hidup-hidup. Jack tak berdaya memutar matanya dan menjawab, siapa bilang aku tidak pernah belajar jalan pil? Siapa bilang aku tidak tahu seperti apa rune pil itu? Semua itu ada di pikiranmu sendiri. Bibir Rafael menegang. Jack benar. Jack tidak mengatakan apa-apa sejak awal, semuanya telah diasumsikan olehnya.
Namun, dia tidak pernah merasa seperti dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Apakah itu semua, bukan kebenaran? Mata Rafael melebar saat dia melanjutkan, tapi... Jack mengulurkan tangan untuk menghentikan Rafael. Tidak ada tapi-tapian. Ini adalah kebenarannya. Saya telah mempelajari jalan pil dan juga memadatkan 200 rune pil. Bab 2415. Sekarang, aku sudah mendapatkan hadiahnya. Kamu bisa mengambil piring emas itu dan menukarnya dengan 3 porsi bahan pil kelas 6. Tangan Rafael bergetar. Dia masih memiliki segunung pertanyaan yang ingin dia tanyakan, tetapi masih menerima piring emas itu. Butuh waktu lama baginya sebelum dia berkata, "Tunggu di sini, aku akan mengambilkannya untukmu." Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik dengan piring emas di tangannya. Dia akan pergi bertukar, tetapi saat dia mengambil langkah ke depan, Jack mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia mendengar suara dingin Jack, "Saya harap Anda tidak akan memberitahu siapapun tentang saya. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, saya dapat membunuh Anda dengan 1 pukulan. Aku tidak ingin kamu melakukan hal lain. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tutup mulut. Kamu harus mengerti maksudku." Seluruh tubuh Rafael menegang. Dia ingin membocorkan informasi itu, tetapi kata-kata Jack benar-benar menghilangkan kemungkinan itu. Dia mengerti betul bahwa Jack bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti dengan mudah. Jika dia benar-benar membocorkan berita itu, Jack mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Rafael buru-buru mengangguk sambil meyakinkan Jack, "Jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya. Bahkan jika seseorang menyebarkan informasi itu bukan dariku." Jack dengan dingin tertawa ketika dia berkata dengan nada gelap, "Saya tidak peduli siapa yang menyebarkan informasi. Selama itu menyebar sama sekali, itu berarti Anda telah memberitahu seseorang, dan saya akan datang mencari Anda." Wajah Rafael menjadi gelap. Dia berbalik dan ingin membela diri, tetapi ketika dia melihat ekspresi dingin pada Jack, dia menelan kata-katanya kembali. Meskipun dia sangat tidak mau, dia benar-benar tidak berani menyinggung Jack lagi. Tidak masalah di mana Jack mempelajari jalan pil, tetapi bakatnya terlihat jelas. Rafael tidak bisa menyinggung perasaannya. Setelah beberapa saat, Rafael kembali ke Selena Cloud Room dengan bahan-bahan di tangan. 3 porsi bahan ditaruh di tangan Jack, semuanya sudah selesai. "Jangan khawatir, berita ini sama sekali tidak akan bocor, aku." Namun, keributan tiba-tiba terjadi sebelum dia bisa menyelesaikannya. Kedengarannya seperti orang bertengkar. Pertengkaran itu tampak sangat intens seolah-olah mereka akan meledak. Rafael dan Jack saling bertukar pandang, keduanya bisa melihat kebingungan di mata masing-masing. Mereka berdua keluar dari Selena Cloud Room secara bersamaan. Semakin jauh mereka menuju ke kiri, semakin keras suaranya. Dari jauh, Jack bisa melihat Gilbert membawa cakarnya. Pada saat itu, dia tampak sangat marah, dan berteriak sekuat tenaga, "Tidak adil jika kamu tidak memberiku hak. Mengapa kamu melawanku? Dalam hal apa kamu setara denganku?" Petik 2. Seorang pria dengan mata indah yang jernih menatapnya dengan tatapan dingin, "Apa maksudmu dengan tidak adil? Kami menyebutmu murid kedua bukan karena kamu peringkat kedua dalam hal bakat. Hanya saja kamu memasuki pil surgawi sebelum kita melakukannya. Dalam hal bakat dan kemampuan, aku tidak berpikir aku lebih lemah darimu sama sekali. Mengapa aku tidak bersaing denganmu?" Gilbert mengepalkan tangannya erat-erat dan membantah, "Justru karena kamu tidak memiliki bakat dan kemampuan untuk bersaing denganku. Kamu sama sekali bukan tandinganku." Pria itu dengan dingin mendengus ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu hanya keras kepala sekarang. Kami belum pernah benar-benar berkompetisi sebelumnya, bagaimana kamu tahu kamu lebih kuat dariku?" Bab 2416. Selanjutnya, kamu tahu tempat seperti apa aliansi alkemis Provin Tengah. Bahkan jika kamu memiliki sedikit bakat, karaktermu tidak setara. Jika kamu pergi, kamu mungkin akan mempermalukan Heavenly Pills. Kata-kata itu secara efektif memicu Gilbert. Sebelumnya, Gilbert baru saja menjadi ayam jantan yang memamerkan cakarnya, tetapi pada kata-kata itu, dia telah berubah menjadi harimau, akan menyerang. Dia mengulurkan tangan dan ingin meraih leher orang lain, tetapi siswa lain dengan cepat beraksi, bergegas ke depan untuk menarik mereka berdua. Adegan itu benar-benar kacau, dan tidak ada yang tahu siapa itu siapa. Melihat pemandangan itu, bibir Jack berkedut tanpa berkata-kata. Dia berbalik untuk melihat Rafael,
yang memiliki kerutan di wajahnya. Apakah mereka benar-benar akan mulai berkelahi? Petik 2. Jack mengangkat alis pada Raphael setelah dia mendengar itu. Sepertinya keduanya telah lama memendam dendam satu sama lain. Pada saat itu, mereka berdua sudah merah di mata sementara para siswa di sekitar mereka dengan panik menarik mereka terpisah. Melihat kebencian di mata Gilbert, Jack tiba-tiba memikirkan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Gilbert bergegas ke kamarnya dan menuduhnya melakukan banyak hal. Gilbert telah mengatakan bahwa dia membocorkan rahasia Gilbert dan merusak rencananya, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Jack lolos. Pada saat itu, Jack mungkin marah dengan tindakan Gilbert, tetapi dia masih sangat bingung. Apa yang pria itu bicarakan? Rencana apa yang hancur? Pada saat itu, sepertinya rencana itu pasti ada hubungannya dengan pria bernama Andrew White. Suasana sangat panas di antara mereka, dan mereka berdua sepertinya ingin mencabik-cabik yang lain. Aku sudah tahu bahwa kamu tidak pernah menyukaiku, ejek Andrew. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa, aku tahu itu dengan sangat baik. Kamu hanya orang kecil yang hanya mengerti kecemburuan. Selama kamu tidak menyukai siapapun, kamu akan memikirkan cara apapun yang mungkin untuk menargetkan orang itu. Sudah lama sekali, dan kamu telah menargetkan begitu banyak siswa. Jangan berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu punya sedikit bakat. Aku mungkin tidak berada di sini selama yang kamu miliki, tapi aku tidak lebih lemah darimu dalam hal bakat. Semua orang hanya menghormatimu karena kamu senior di sini, tapi kamu benar-benar berpikir kamu lebih baik daripada kamu. Kamu terus pamer di depan kami setiap hari. Wajah Gilbert menjadi gelap mendengar kata-kata itu, dan seluruh tubuhnya gemetar karena murka. Jack, di sisi lain, mengangkat alis, merasa seperti Gilbert akan pingsan setiap saat karena diprovokasi oleh Andrew. Gilbert menarik napas dalam-dalam sambil menunjuk ke arah Andrew. Kamu tidak sopan, keji. Apakah kamu pikir kamu membantu semua orang dengan kata-kata itu? Jangan berpikir bahwa semua orang bodoh. Kamu hanya mengucapkan kata-kata itu untuk menguntungkan dirimu sendiri. Mereka berdua bertengkar, sangat menghibur Jack. Meskipun mereka berdua bertengkar hebat, Jack harus mengatakan bahwa mereka berdua memiliki alasan sendiri. Kata-kata Andrew terdengar seperti dia mencoba memperjuangkan keadilan untuk semua orang, tetapi Andrew mengatakannya karena dia ingin menendang Andrew keluar dan memenangkan kehormatan untuk dirinya sendiri. Memikirkan itu, dia melihat ke arah Raphael, yang sedang menonton pertunjukan bersamanya. Ekspresi Raphael jauh lebih serius daripada Jack. Seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Dia mengerutkan kening dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Jack merendahkan suaranya dan berbisik kepada Raphael, apa yang mereka perebutkan? Apakah mereka memperebutkan hak untuk belajar di Aliansi Alkemis Provinsi Tengah? Bab 2417. Raphael tampak tersentak saat mendengar bisikan tiba-tiba Jack ke telinganya. Setelah dia menarik napas dalam-dalam, dia berbalik dan berkata dengan serius, itu benar. Saya mendengar bahwa itu tidak terlalu damai secara internal. Sesuatu sepertinya telah terjadi. Adapun apa, saya tidak tahu. Namun, insiden besar tampaknya telah menyebabkan kurangnya alkemis. Oleh karena itu, Aliansi Alkemis Provinsi Tengah berusaha untuk mendapatkan sekelompok siswa baru sesegera mungkin untuk meningkatkan jumlah mereka. Mendengar penjelasan itu, Jack membeku. Tiba-tiba sangat tertarik dengan masalah ini. Lagi pula, semua yang dia lakukan adalah untuk mendapatkan rekomendasi agar bisa mengikuti tes di Aliansi Alkemis Provinsi Tengah. Pil surgawi mungkin merupakan tempat yang luar biasa untuk siswa biasa, tapi itu terlalu kecil untuk seseorang seperti Jack. Dengan pemikiran itu, Jack segera memutuskan. Bahkan ekspresinya berubah. Raphael, yang telah memperhatikan Jack sepanjang waktu, tercengang ketika dia melihat perubahan ekspresi Jack yang tiba-tiba. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan, setelah menahan diri untuk beberapa saat, akhirnya berkata, sepertinya kamu juga tertarik. Jack tidak menyembunyikan niatnya dan mengangguk, tetapi dia tidak merincinya. Raphael berbalik, menatap dua orang yang masih tenggelam dalam pertarungan mereka. Dia menutup mulutnya sepenuhnya setelah memikirkannya. Lagi pula, dia tidak begitu terampil. Dia hanya akan menjadi penonton yang lengkap. Lebih baik jika dia tidak mengambil bagian dalam apapun. Pertarungan Andrew dan Gilbert semakin sengit. Keduanya saling menyerang kelemahan satu sama lain.
Mereka tahu satu atau dua hal tentang satu sama lain, meskipun tidak akur, bahkan ketika mereka adalah sesama siswa di Heavenly Pills. Mereka berdua terus mengeluarkan kelemahan pihak lain, dan mereka praktis membuang setiap penghinaan dalam buku itu. Awalnya, semua orang mencoba untuk memisahkan mereka, tetapi akhirnya, semua orang memutuskan untuk hanya menonton seluruh keributan yang terjadi. Semuanya, tenang. Sebuah teriakan menghentikan pertengkaran mereka. Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara. Itu adalah seseorang dengan setelan abu-abu yang dalam, dan dia bahkan memiliki mahkota di kepalanya. Tatapannya yang dipenuhi kemarahan menyapu kerumunan, dan seluruh penampilannya memperjelas bahwa dia bukan orang biasa. Matanya yang tajam melirik Andrew dan Gilbert. Apakah kamu tidak malu? Bahkan jika kamu menyuarakan setiap kelemahanmu, apakah kamu pikir itu akan memberimu hak? Sejak kapan pil surgawi beroperasi seperti ini? Aku sudah memberitahu kalian semua sebelumnya, apa yang dia lakukan. Inginkan adalah keterampilan. Semua orang menegang pada cacian pria itu. Jack tidak mengenal orang itu, tetapi jelas dari ekspresi semua orang bahwa orang itu seharusnya menjadi pemimpin cabang pil surgawi. Hormat padanya. Jack buru-buru mengikutinya. Wakil bendahara. Tampaknya orang ini adalah wakil bendahara pil surgawi. Pil surgawi pada akhirnya adalah tokoh, dan wakil bendahara pasti memiliki posisi penting. Jack mengamati pria itu. Pria itu benar-benar memiliki aura otoritas, namun dia terlihat sangat mengesankan. Meskipun dia tidak sekuat itu, ada bakat pengaruh tertentu yang datang darinya. Andrew dan Gilbert yang beberapa saat lalu berkelahi, tiba-tiba terdiam seperti tikus di depan pria itu. Mereka menjadi bisu dalam sekejap dan menekan kemarahan yang muncul dari argumen mereka. Bab 2418. Wakil bendahara tertawa dingin. Sungguh memalukan. Kamu bertengkar buruk di depan semua siswamu. Apakah kamu pikir ini terlihat bagus untukmu? Tidak bisakah kamu membiarkan keahlianmu yang berbicara? Apa gunanya semua skema ini? Kata-kata itu sepertinya memiliki target yang jelas. Setelah bendahara selesai berbicara, dia menatap Gilbert dengan tajam. Gilbert bisa merasakan tatapannya yang membara dan tenggorokannya tercekat. Jack merasa ingin tertawa melihat keadaan Gilbert. Sebelumnya, Gilbert tampak benar-benar tidak gentar, dan dia bertindak seolah-olah dia adalah orang terkuat di pil surgawi. Namun, ketika seseorang yang sebenarnya penting muncul, dia menyusut menjadi apa-apa. Gilbert benar-benar tidak layak disebut. Jack telah mengalahkan Gilbert sebelumnya dan sudah cukup baik untuk menunjukkan belas kasihan. Jack seharusnya menunjukkan kepada Gilbert siapa yang tidak mampu dia sakiti saat itu. Gilbert pasti merasakan sepasang mata menatapnya terlalu lama sehingga dia mendongak, bertemu dengan tatapan merendahkan Jack dalam prosesnya. Pada saat itu, Gilbert merasa seperti ditampar beberapa kali. Wajahnya tiba-tiba memerah saat dia tampak seperti ingin mencabik-cabik Jack. Jack, bagaimanapun, mengangkat alis, tidak terganggu. Hubungannya dengan Gilbert tidak mungkin diperbaiki. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka pasti akan saling membunuh, jadi tidak perlu menjaga rasa damai. Bendahara berkata, aliansi alkemis Kerajaan Tengah adalah tanah suci semua alkemis, meskipun faktanya yang ada di kota Rosevins hanyalah cabang di luar. Meskipun demikian, kita tidak bisa terburu-buru. Mampu menjadi murid aliansi alkemis Provinsi Tengah adalah suatu kehormatan. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, ekspresi kekaguman muncul di mata mereka. Namun, Jack merasa ada yang aneh. Keraguan membayanginya. Kata-kata bendahara sulit dimengerti. Aliansi alkemis Provin Tengah benar-benar adalah tempat semua alkemis ingin pergi, namun apa yang mereka lakukan adalah membesarkan murid mereka sendiri untuk dikirim ke sana. Itu seperti menghabiskan uang untuk bayi orang lain. Itu tidak sepadan sama sekali. Namun mengapa cara bendahara berbicara tampaknya menyiratkan bahwa kehormatan adalah hal utama di balik segalanya. Jack menjadi lebih bingung pada saat ini. Namun, dia tidak bisa menyuarakan pertanyaan itu pada saat itu, jadi dia menelannya kembali. Bendahara melanjutkan, saya tahu apa yang Anda pikirkan, jangan berpikir Anda telah menyimpan pikiran Anda dengan baik. Semua pikiran Anda tertulis di wajah Anda, dan saya bisa melihatnya secara praktis. Aku bahkan tidak perlu terlalu memikirkannya untuk melihat semuanya dengan jelas. Kalian masing-masing ingin mengambil kesempatan untuk terbang, tapi itu tergantung pada keahlian kalian sendiri.
Cabang Aliansi Alkemis Provinsi Tengah adalah salah satu cabang yang lebih baik. Ini bukan tempat yang bisa Anda kunjungi dengan mudah. Pada saat itu, wakil bendahara berhenti saat dia dengan tajam menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir, dan itu menarik ekspresi semua orang. Jack terlihat sangat tenang. Mungkin itulah yang menyebabkan wakil bendahara memandang Jack lebih lama daripada yang lain. Tentu saja, Jack juga merasakan perbedaannya, tapi dia tetap terlihat bodoh. Wakil bendahara menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, karena pemilihan harus dibuat, yang paling baik secara alami akan dipilih. Karena Anda bertengkar seperti ini, mengapa saya tidak memberi Anda semua kesempatan yang adil untuk bersaing? Bab 2419. Kalian semua di sini dapat mengambil bagian. Orang pertama yang menyingkat 300 runepil akan dikirim ke Aliansi Alkemis Provinsi Tengah. Semua siswa tercengang dengan apa yang dikatakan wakil bendahara, menatap pria itu dengan ekspresi ragu. Seorang siswa pendek menarik napas dalam-dalam sebelum mengumpulkan keberanian paling besar yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Wakil bendahara, kita bahkan tidak tahu seperti apa jalan pil itu. Bagaimana kita bisa menyingkat 300 runepil? Dari 11 siswa, hanya yang tertua yang pernah melihat jalan api Vermilion, namun, dia terganggu sebelum dia bisa menyelesaikannya. Kamu benar-benar tidak punya otak. Apakah kamu pikir semua yang kamu lihat itu nyata? Kata-kata itu mengejutkan siswa pendek itu. Dia menatap ke depan dengan tatapan bingung, menatap wakil bendahara sebelum dia melihat siswa lain. Jack menghela napas tak berdaya, segera memahami apa yang dimaksud wakil bendahara. Dia tiba-tiba teringat bagaimana dia bertemu Gilbert saat pertama kali memasuki ruang aura pil. Bibir Gilbert melengkung membentuk seringai bangga. Gilbert tidak mengatakan apa-apa, tetapi raut wajahnya telah memberikan jawaban kepada semua orang. Murid itu bingung untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan gemetar, apakah Gilbert dan Andrew sudah membaca jalan pil? Wakil bendahara mengangguk. Dia sudah tahu itu sejak lama. Mereka berdua telah melakukan banyak hal karena masalah itu secara rahasia, sementara dia hanya menutup mata terhadap segalanya. Dia telah dipaksa untuk mengungkapkan semuanya pada saat itu, atau dia akan terus menutup mata. Siswa pendek itu berkata, tapi, bukankah cara pil api Vermilion ditukar dengan poin prestasi? Andrew menghela nafas ketika dia melihat siswa itu dengan menyedihkan. Kau malang. Seseorang telah membohongimu. Apakah seseorang memberitahu Anda bahwa hal terbaik yang harus dilakukan saat mengambil tugas adalah memilih tugas yang nilainya lebih sedikit? Poin prestasi yang lebih rendah berarti kesulitannya lebih rendah. Sejujurnya, dia tidak mengatakan itu untuk kentunganmu. Dia mengatakan semua itu sehingga dia bisa mengklaim semua tugas poin prestasi tinggi untuk dirinya sendiri. Aku sudah mendapat 200 poin prestasi sejak lama, tapi aku tidak pernah mengumumkannya. Meskipun demikian, aku tidak pernah mengandalkan skema kecil untuk mendapatkan poinku. Aku tidak tahu tentang pria di sebelahku. Begitu kata-kata itu diucapkan, Gilbert sekali lagi berada dalam posisi bertahan sepenuhnya. Apa maksudmu dengan itu? Katakan di depanku. Skema apa? Dia hanya berada di pil surgawi untuk waktu yang singkat. Apakah Anda meminta seseorang yang tidak pandai bertarung, yang belum belajar alkimia selama itu, untuk mengklaim tugas yang lebih sulit? Bukankah Anda hanya menyakitinya? Andrew perlahan menoleh ketika dia mendengar itu dan dengan dingin membalas, melukai dia. Tidakkah kamu merasa bersalah mengatakan itu? Yang lain tidak tahu ini, tetapi kamu harus tahu bahwa ada beberapa tugas mudah dengan poin prestasi tinggi. Ada tidak banyak dari mereka, dan para pelayan biasanya akan memberikan tugas-tugas itu kepada siswa baru. Jika siswa menolaknya, maka tugas itu akan dibiarkan tanpa ada yang melakukannya. Setelah itu, Anda tinggal mengambilnya dan menyelesaikannya sendiri. Katakan, apakah saya benar? Apakah saya, Gilbert? Kata-kata itu menyebabkan Gilbert tersedak dan perlahan berubah menjadi ungu. Tangannya gemetar, ingin melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, ekspresi kesadaran melintasi siswa ke-9. Bab 2420. Siswa itu tiba-tiba menoleh dan menatap Gilbert dengan kaku. Gilbert, apakah Andrew mengatakan yang sebenarnya? Kata-kata yang kamu katakan sebelumnya tidak pernah untukku. Itu semua agar kamu mendapatkan tugas yang bagus untuk dirimu sendiri. Wajah Gilbert menjadi gelap karena tuduhan itu. Dia buru-buru berbalik, mencoba menyelamatkan situasi, tetapi Andrew mengambil inisiatif.
Itulah mengapa saya mengatakan bahwa bakat Anda mungkin cukup layak untuk berubah menjadi siswa di Aliansi Alkemis Provinsi Tengah, tetapi Anda masih akan mewakili pil surgawi. Kamu memiliki pikiran yang licik dan tidak tahu malu. Jika kamu menarik sesuatu di Aliansi Alkemis Provinsi Tengah, tidakkah kamu akan mempermalukan pil surgawi sepenuhnya? Pada kata-kata terakhir itu, Andrew mengarahkan pandangannya ke wakil bendahara. Wakil bendahara terkejut, dan tiba-tiba melihat ke arah Gilbert. Gilbert sangat ketakutan. Dia berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan keras. Wakil bendahara, dengarkan aku. Kamu tidak bisa mempercayai orang ini dan kata-katanya. Kamu tidak percaya kamu belum pernah melakukan sesuatu yang begitu egois. Meskipun ada beberapa tugas yang mudah tetapi menghasilkan hadiah tinggi yang dimaksudkan untuk siswa baru, kesulitannya relatif. Jika mereka meraba-raba dalam tugas mereka, itu akan menjadi kerugian bagi pil surgawi juga. Gilbert menjadi lebih keras saat dia berbicara, dan bahkan kepercayaan dirinya mulai memuncak semakin dia berbicara. Dia merasa seolah-olah semua yang dia lakukan adalah demi pil surgawi. Lagi pula, sebagian besar tugas bagus berarti berurusan dengan klien dan membantu pil surgawi memperbaiki pil. Itu mungkin masalah kecil, tetapi menanganinya dengan buruk akan membawa hasil yang membawa malapetaka. Gilbert mengeluarkan air mata saat dia berbicara, seolah-olah dia telah sangat dihina dan difitnah. Seluruh tubuh siswa ke-9 bergetar. Dia tidak lagi percaya pada Gilbert dan menginginkan keadilan untuk dirinya sendiri. Dia dimaksudkan untuk bisa mendapatkan banyak poin prestasi, tetapi itu telah dicuri oleh pria yang tidak tahu malu. Siswa ke-9 menjadi lebih marah semakin dia memikirkannya, merasa seperti dia telah ditipu. Jika wakil bendahara tidak ada di sana, dia mungkin akan bergegas ke Gilbert untuk melawannya. Situasinya tampak terlalu kacau untuk dikendalikan, jadi wakil bendahara berteriak keras, "Semuanya, tutup mulut. Aku tidak mengatakan semua itu agar kalian bertengkar lagi. Aku hanya memberitahu kalian mendapatkan rekomendasi akan membutuhkan keahlianmu sendiri. Skema apapun tidak akan berguna." Setelah teriakan itu, wakil bendahara segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke Selena Cloudroom. "Semuanya, ikut aku ke Selena Cloudroom sekarang. Biarkan hasilmu berbicara sendiri." Kata-kata wakil bendahara segera membungkam area yang kacau. Meskipun Gilbert masih berselisih dengan Andrew, mereka tidak melanjutkan pertempuran. Jack hanya mengikuti di belakang mereka. Dia perlahan berjalan menuju Selena Cloudroom, mengetahui tempat seperti punggung telapak tangannya setelah berada di sana berkali-kali. Setelah semua orang masuk, wakil bendahara tidak berhenti sama sekali. Dia mengulurkan tangan dan membuka pintu ke ruang aura pil. Itu benar-benar gelap gulita di dalamnya. Mereka melihat saat wakil bendahara mengangkat tangannya, menembakkan gelombang kekuatan. Ruang aura pil hitam pekat tiba-tiba menyala, dan cahaya menerangi setiap sudut ruangan. Bersambung.